Dah Alema, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang tantangan dalam penerapan kebijakan tempat pariwisata populer pada Efteling di Belanda. Efteling adalah taman hiburan paling populer di Belanda. Efteling mendapat rekor pengunjung terbanyak dengan laba operasional tertinggi pada tahun 2022. Namun, keuntungan tersebut malah menimbulkan masalah. Masalah yang dapat kami rumuskan pada penelitian ini adalah bagaimana banyaknya pengunjung yang seharusnya merupakan hal baik, malah memunculkan beberapa tantangan yang dapat membahayakan Efteling itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menganalisis tantangan apa saja yang dapat hadir pada tempat rekreasi populer di Belanda dan bagaimana tantangan tersebut dapat muncul. Korpus dan data yang kami gunakan adalah website resmi Efteling, website Raad van State, dan artikel dan berita-berita yang terkait. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menjawab pertanyaan penelitian bagaimana, di mana, apa, kapan, dan mengapa melalui analisis data-data yang telah dikumpulkan. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan, menerangkan, dan menjelaskan suatu peristiwa secara lengkap. Sedangkan untuk sejarah Efteling, Efteling didirikan sebagai taman olahraga oleh Kapelan Ritra dan Pastor de Klein pada 1933. Lalu kemudian berubah menjadi Stichting Natuurpark de Efteling yang berfokus pada rekreasi pada tahun 1950. Lalu dilanjutkan dengan pembukaan berbagai wahana seperti Sprookjesbos, Hollebollekhuis, Spookslot, dan Python. Keunikan Efteling terletak pada Sprookjesbos atau hutan dongeng berhasil menghidupkan dongeng klasik yang menjadi jantung bagi Efteling. Selain itu, Efteling juga mengalami evolusi secara terus-menerus dalam atraksinya, mulai dari Hollebollekhuis, Python, Simbolika, dan banyak lainnya. Desain bangunan dan dekorasi yang terinspirasi oleh dongeng dan cerita rakyat, disertai penggabungan teknologi terbaru dalam wahana dan atraksi, menjadikannya banyak diminati. Ikon pariwisata Belanda. Efteling berkontribusi bagi ekonomi Belanda dengan menciptakan lapangan kerja dan menarik wisatawan dari seluruh dunia. Efteling berhasil mencetak rekor pengunjung dan pendapatan pada tahun 2022. Selain itu, terdapat perusahaan yang menginvestasikan dana sebesar 58,2 juta euro untuk proyek-proyek berkelanjutan. Efteling telah menerapkan kebijakan penting untuk keberlanjutan, termasuk izin dari Undang-Undang Konservasi Alam atau Natuurvergunning tahun 1998 yang membatasi pengunjung hingga 5 juta per tahun dan penumpukan nitrogen sebesar 15,15 mol nitrogen per hektar per tahun di area Natura 2000. Efteling juga mempertahankan kepemilikan lokal melalui Yayasan Taman Efteling sebagai pemegang saham terbesar. Regulasi dalam Undang-Undang Penyaringan Penanaman Modal Asing melindungi aset strategis seperti Efteling dari akuisisi pihak asing untuk menjaga nilai dan tradisi taman tersebut. Perkembangan Efteling yang sangat megah dan bersejarah di Kaatsheuvel, Belanda menunjukkan konsistennya para penyelenggara. Namun, di samping lembaran nilai plus dari Efteling, terdapat rintangan yang dihadapi beberapa tahun belakangan ini. Sebagai ilustrasi, tantangan yang dihadapi oleh pihak Efteling seperti ancaman pengendalian jatuh di tangan pihak asing. Hal ini tercakup dalam aspek ekonomi disebabkan oleh bangkrutnya usaha yang tidak dapat dipastikan apa yang akan terjadi di hari yang mendatang. Selanjutnya, yaitu pengaruh Efteling terhadap lingkungan sekitar. Dapat dilihat dari banyaknya pengunjung Efteling beberapa tahun ini menimbulkan persoalan seperti polusi udara disebabkan oleh kegiatan yang berlangsung di Efteling. Pihak Efteling telah melakukan persetujuan izin kegiatan yang berdampak pada lingkungan, disebut sebagai Natuurvergunning. Sesuai dengan persetujuan itu, pihak Efteling telah sepakat untuk menerima pengunjung sebanyak 5 juta per tahunnya. Hal ini menjadi masalah sebab akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Selain itu, akan sangat mempengaruhi ekosistem setempat seperti Loense en Drunense Duinen. Cukup sekian dari kelompok kami, terima kasih.